Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, khususnya Jemaat GKI Kabangan. Kembali kita berjumpa lagi di dalam acara doa pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Yeremia pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Tema yang hendak kita pelajari bersama-sama adalah Tuhan memulihkan umat-Nya. Tetapi sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami rasakan. Engkau boleh membangunkan keberadaan kami pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal 33 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya. Saya akan mengutipkan beberapa ayat saja, khususnya pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca firman Tuhan. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan pemberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraannya yang kulakukan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memulihkan umat-Nya. Kalau kita melihat kata memulihkan, mempunyai kata dasar pulih dan mendapat imbuhan pe dan an, pemulihan. Pengertian dari pemulihan itu sendiri adalah membuat kondisi atau keadaan menjadi seperti semula. Karena pe dan an imbuhan pada kata dasar pulih ini berarti menjadi kembali. Apa yang menjadi pemulihan dalam perikop kita ayat pasal 33 ayat 1 sampai 9 ini menceritakan bagaimana janji Tuhan kepada umat-Nya, kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, tentang pemulihan yang akan mereka terima di kemudian hari dan dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa mereka masing-masing terjadi ketika mereka harus dijajah dan hidup dalam pembuangan di Babel. Akhirnya mereka dipulihkan kembali oleh Tuhan. Dalam konteks sekarang Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita pelajari dari perikop kita yaitu Tuhan memulihkan umat-Nya. Kita juga sebagai umat-Nya pada masa kini. Kalau bisa saya analogikan, pemulihan berarti
Saya contohkan ketika kita misalnya mempunyai handuk yang sudah kotor. Dulunya bersih, tetapi ketika kita memakainya berulang-ulang setiap hari, maka handuk itu akan menjadi kotor. Kita berusaha untuk memulihkan lagi, membuat kondisi seperti dulu lagi. Dengan cara mungkin kita bisa merendamnya dalam air yang panas. Setelah itu mungkin bisa juga direndam pada cairan yang mengandung deterjen. Setelah itu dibilas, setelah itu dikeringkan dan dijemur di sinar matahari. Ada proses di dalam pemulihan itu. Ketika harus direndam, ketika harus dalam air panas maupun di dalam deterjen, ketika dibilas dengan air bersih, mengalami proses-proses sampai akhirnya dijemur di terik sinar matahari sepanjang hari. Ada proses-proses yang dialami oleh handuk tersebut. Prosesnya cukup tidak mengenakan. Direndam dalam air panas, dalam deterjen busa, dibilas, diperas, dijemur di sinar matahari yang panas. Kalau dalam kehidupan manusia, saya bisa analogikan ketika kita mengalami sakit penyakit. Dulu kita sehat, tetapi karena sesuatu hal kita jatuh dalam sakit penyakit. Apa yang bisa kita lakukan untuk pemulihan tubuh kita? Biasanya kita akan berobat ke dokter, dan di sana kita diberikan resep obat untuk kita minum. Ada proses pemulihan di sana. Ketika kita harus menderita dalam tanda kutip, mematuhi perintah dokter dengan memantang makanan-makanan yang sebenarnya kita sukai. Itu adalah bagi sebagian orang yang suka makan ada suatu penderitaan. Kita harus juga disiplin untuk meminum obat, bahkan waktunya juga ditentukan, jumlahnya juga ditentukan. Bagi orang yang tidak suka minum obat, itu ada suatu penderitaan bagi mereka. Tetapi proses-proses itu harus dilakukan. Dan ketika proses yang merupakan suatu penderitaan tadi dilakukan dengan baik, pada saatnya nanti kita akan sembuh. Kita akan kembali kepada kondisi yang semula, yaitu kondisi sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kurang lebih seperti itu yang bisa saya gambarkan. Kalau dalam konteks kita pada saat ini, kita juga adalah umatnya. Ketika dulu manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mendapat kemuliaan daripada Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa. Kita, sebelum kita mengenal Kristus, kita juga dikuasai oleh dosa. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, kita mau bertobat, kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami proses pemulihan dari yang dulunya berdosa menjadi sesuatu yang hidup penuh kemuliaan. Sampai saat ini pun kita masih mengalami proses itu. Seperti yang tadi saya analogikan, prosesnya tidak mengenakkan, bahkan penuh penderitaan. Ketika dalam kehidupan kita ini mengalami yang namanya kesusahan hidup, penderitaan, kesulitan, sakit penyakit, penderitaan yang luar biasa kita alami, Tuhan izinkan itu kita alami. Dengan tujuan agar kita bisa melewatinya tahapan demi tahapan, sehingga proses pemulihan itu berlaku di dalam diri kita. Mungkin kita akan berpikir, kenapa sebagai seorang Kristen pengikut Tuhan, kok kita mengalami seperti itu? Tuhan izinkan sakit penyakit kita alami. Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Dengan kita mengalami sakit penyakit, kita diajarkan untuk selalu berserah diri kepada Tuhan.
Kita diajarkan untuk menyerahkan kehidupan kita dan bergantung kepada Tuhan. Ada proses-proses yang harus kita lewati, biarpun proses itu ternyata sangat menyakitkan, sangat menyulitkan, bahkan membuat diri kita menderita. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, ketika semua itu kita lewati dengan mengandalkan Tuhan, kita akan bisa melewatinya karena kita percaya bahwa di balik semuanya itu ada proses pemulihan di dalam diri kita, dan kita akan mendapat kemuliaan daripada Allah. Tuhan berjanji melalui bangsa Israel, kota Yerusalem atau kerajaan Yerusalem dan Yehuda akan dipulihkan kembali, dan kita percaya di masa mendatang kita akan dikumpulkan, kita akan dipulihkan dari segala penjuru bangsa, dari segala orang-orang yang ada di dunia ini, berkumpul di kota Yerusalem yang baru, di mana kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan kita boleh merasakan akan kemuliaan itu. Karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah dipulihkan kondisi kita menjadi kondisi yang baru ketika di dalam penciptaan pada awalnya. Marilah Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi kehidupan ini, ketika banyak hal yang menurut kita sebagai suatu penderitaan dalam tanda kutip, mari kita mengimani bahwa semuanya itu Tuhan izinkan sebagai proses pemulihan terhadap diri kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk meningkatkan kualitas kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga pada saatnya nanti kita benar-benar pulih dan dikumpulkan Tuhan di Yerusalem yang baru. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sedikit yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu ini yang boleh mengingatkan akan keberadaan kami hari lepas hari. Ketika penderitaan boleh Engkau izinkan dan kami alami, kami meyakini bahwa semuanya itu adalah ujian atau cobaan yang akan kami lakukan dengan maksud untuk memulihkan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau kuatkan kami di dalam menghadapi kehidupan ini, agar kami kuat dan tabah menghadapinya. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepadamu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat menghadapi kehidupan ini dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.